Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 28 Desember 2020. Hari-hari ini kalau kita lihat sedang banyak yang mempersiapkan untuk bertahun baru gitu kan. Dan semoga liburan ini kemudian juga akhir tahun ini membuat gembira gitu kan, walaupun dalam keadaan yang tidak sebagaimana diharapkan di akhir tahun 2019. Artinya dalam tahun 2020 adalah tahun yang tidak terprediksi dalam sejarah mayoritas umat manusia di seluruh dunia. Krisis ekonomi terjadi tetapi terlupakan karena begitu menjepitnya pandemi COVID-19 ini. Hari ini atau di channel kita hari ini gitu kan, saya tidak akan bicara COVID-nya, tapi bicara realitas yang saya lihat, yang saya dengar, dan saya rasakan dari sekeliling yang saya temui. Yang pertama, marilah kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita masing-masing, karena kita masih diberikan waktu, diberikan kesehatan, dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini itu begitu banyak teman, kenalan gitu kan di sekolah, kemudian teman-teman ataupun kerabat yang berpulang. Jadi kalau di sekolah saya tempat kuliah itu awalnya kurang lebih satu itu kan per harinya. Beberapa hari terakhir udah mulai dua gitu kan. Begitupun saudara dekat gitu kan, termasuk adik ipar saya sendiri gitu kan, walaupun itu tidak mutlak semuanya meninggal karena COVID gitu, tapi karena situasi yang seperti ini, jadi situasinya semakin dirasakan oleh banyak orang, betapa tidak mudahnya. Nah, karena situasinya betapa tidak mudahnya gitu kan, jadi marilah kita justru bersama-sama menimbulkan semangat optimisme, semangat kegembiraan, kemudian semangat yang membuat semua orang itu menjadi lebih bersemangat untuk bertahan hidup, semangat untuk menemukan sesuatu yang baru, dan bersemangat serta mencari jalan bagaimana persoalan-persoalan yang ada di hadapan kita dan di sekeliling kita masing-masing ini bisa diselesaikan. Saya kira itu sangat penting karena silakan saja Anda juga yang menonton channel ini gitu kan, dimanapun Anda berada, Anda tanya ke sekeliling Anda. Kalau sekeliling Anda masih merasa berkecukupan, merasa tidak ada masalah, itu sangat sungguh luar biasa. Saya ulang lagi, jika sekeliling Anda tidak merasakan adanya masalah, itu sungguh sangat luar biasa. Masyarakat yang saya temui banyak sekali mereka mempunyai persoalan, dan itu saya lihat bukan dibuat-buat. Hanya saya kagum kepada banyak yang saya ajak bicara, mereka dalam keadaan sesulit apapun tetap menumbuhkan harapannya. Dan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada sambutan di perayaan Natal. Jadi umat Kristiani kalau disampaikan oleh beliau itu jangan sampai kehilangan harapan. Tapi saya menangkapnya sebagai pesan seorang presiden atau pimpinan tertinggi lah, atau kepala negara lah di Republik ini, yang menyampaikan kita semua bangsa Indonesia jangan sampai kehilangan harapan. Dan ini penting sekali. Jadi kita mesti jujur gitu kan, bahwa kondisi saat ini itu bukan kondisi yang mudah, tetapi marilah kita terima realitas tersebut sebagai bagian daripada pembinaan kita masing-masing untuk bisa lebih tangguh, bisa lebih semangat, kemudian bisa lebih kuat
dan kita bisa menjadi bangsa yang lebih cerdas, bangsa yang lebih punya alternatif pemikiran, sehingga banyak hal bisa kita selesaikan dalam kondisi ini gitu kan. Nah, cobaan-cobaan ini tentu bukan cobaan yang sengaja manusia ciptakan kalau dalam persepsi saya, tetapi ini adalah yang datang kepada kita semua dan kita harus mampu menghadapinya. Nah, oleh karena itu tahun 2020 ini ingin saya katakan, atau menurut penilaian saya, ini adalah sebuah tahun di mana pembinaan kepada iman kita, ketangguhan kita, keyakinan kita, kemudian juga niat kita itu sungguh-sungguh benar-benar diuji gitu kan. Jadi kita semua diuji dan saya berharap kita semua bisa lulus dan lolos dari situasi pandemi ini. Nah, karena situasinya harus memberi harapan gitu kan, nah saya menilai gitu kan, sungguh cara berpolitik yang luar biasa di 2020 ini ketika terjadi pergantian kabinet kemarin. Itu mungkin yang setahu saya yang pendek gitu kan, saya tidak lihat sengaja lah, di seluruh dunia baru ada sekarang di mana calon presiden dan wakil presiden bisa masuk ke dalam kabinet siapapun yang menang gitu kan, kabinet pemenangnya. Ini sebuah strategik atau langkah yang sangat brilian. Tetapi saya lihat juga kenapa ini brilian, itu di dalam kabinet sekarang mulai makin banyak muncul tokoh-tokoh yang bisa menjadi calon untuk di 2024 mendatang. Jadi pemerintahan mulai 1 tahun ini ke depan sampai 4 tahun itu kelihatan dibuka oleh Pak Presiden supaya muncul tokoh-tokoh bersaing dalam arti untuk positif gitu kan, untuk maju di 2024. Jadi tidak lagi hanya itu kepada beberapa gelintir orang atau yang terjadi di tahun sebelum-sebelumnya di 2 periode ini, di mana dikunci hanya ada 2 pasangan maju gitu kan, tapi ada indikasi yang sekarang itu Pak Presiden membuka sehingga banyak calon bisa maju nantinya, walaupun itu tentu sangat ditentukan oleh keputusan pada partainya, kecuali yang disampaikan oleh Pak Ridza Ramli berhasil. Artinya setiap partai dengan threshold 0 ya untuk calon presiden bisa memajukan calon presidennya. Artinya bisa ada banyak calon yang maju, dan itu diprediksi bisa menurunkan biaya politik, kemudian juga membuat bangsa dan negeri ini lebih bersih daripada persoalan yang ada. Persoalan yang ada saat ini sesungguhnya sejak tahun 55 belum banyak berubah, tetap korupsi yang nomor 1. Kemudian juga yang lain itu seperti narkotika tidak terlihat, tetapi sejumlahnya itu luar biasa. Terorisme separatis, kemudian juga amuk ya, itu juga ada bakat, tetapi tentu itu sudah dijaga terus ya sama aparat yang ada gitu kan. Nah, saya ingin menyampaikan di hari ini bahwa yang paling penting gitu kan, kalau dalam kacamata saya, masyarakat itu ingin gembira tetapi tidak bisa gembira. Kenapa? Karena cicilannya, kemudian juga pendapatannya, pekerjaannya banyak yang hilang. Jadi cicilan kreditnya berat gitu kan, kemudian banyak hal jadi beban. Dan itu sekarang tidak muncul itu karena ada pandemi ini, semua masih bertahan di situ. Tapi itu persoalan sebetulnya sungguh menggigit, dan itu bukan persoalan yang main-main, karena kredit bank itu nggak bisa jadi mainan. Itu titik tertentu mereka akan eksekusi. Persoalannya gimana kalau eksekusi gitu kan, karena bank juga harus menyelamatkan likuiditasnya atau yang dipinjamkan gitu kan. Nah, mungkin juga ada baiknya pemerintah itu membatasi tingkat perbankan, bunganya nggak boleh lebih tinggi, misalnya
untuk krisis ini hanya 5% per tahun atau 6% per tahun, tentukan segitu misalnya. Karena seperti ada ceritaan yang kemudian dibantah juga ketika ada dana bantuan yang diturunkan dengan kredit dulu dan dihitung lagi, terkesan bahwa mengembalikan uangnya bisa 2 kali atau 3 kali lipat, kemudian banyak orang protes walaupun dibantah kemudian. Tapi yang ingin disampaikan adalah sekarang itu kondisi demikian sulit, jadi jangan membebani masyarakat lagi gitu kan dengan hal-hal yang nggak perlu. Nah, oleh karena itu, marilah apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dalam kerangka kita tidak boleh kehilangan harapan, itu diimplementasikan dengan bukan hanya sekedar tahu sikap, tetapi dengan kebijakan-kebijakan yang nyata. Negeri ini butuh kebijakan-kebijakan yang nyata, yang terimplementasikan, yang langsung dirasakan oleh masyarakat, dan itu langsung mengurangi beban masyarakat. Jadi sekarang itu harus langsung konkret kebijakannya, mengurangi beban masyarakat, kemudian juga membangkitkan masyarakat supaya bisa punya penghasilan, terlepas penderitaannya, terlepas kesusahannya, atau paling sedikit dia bisa ketawa. Jadi dia bisa tertawa senang walaupun cicilan kreditnya tetap harus dicarikan karena masih macet, pekerjaan yang hilang itu belum bisa didapatkan kembali, kemudian ekspornya itu karena kondisi dunia masih seperti ini, biasa terbang menjadi pramugari sekarang nggak bisa terbang dulu banyak menjadi pilot sekarang penerbangan dikurangi, kemudian juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang sekarang belum muncul ke atas permukaan, mereka tahan sendiri, mereka tetap bersyukur, mereka tetap bertahan dalam kondisi yang sedemikian sulit ini. Nah, ini perlu diapresiasi dan sekarang saatnya justru dibukakan jalan keluar sehingga mereka bisa bekerja, mereka bisa berproduksi, mereka bisa berusaha, dan terjadi proses ekonomi di mana beban mereka menjadi berkurang. Jadi itu yang diharapkan konkret, paling tidak masyarakat itu bisa senyum, paling tidak masyarakat itu bisa punya semangat kembali. Nah, semoga ini juga kemudian diimplementasikan di dalam seluruh sendi-sendi kehidupan yang ada di masyarakat dan bangsa ini. Jadi tentu dari mulai pimpinan tertinggi, kemudian juga pimpinan yang tingkat wakil presiden, kemudian menteri koordinator, menteri, kemudian gubernur, bupati, wali kota, kemudian turun sampai ke bawah, semuanya adalah memudahkan kehidupan masyarakat sehingga masyarakat itu dalam kondisi yang berat sekarang ini menjadi lebih berdaya. Nah, saya sudah sampaikan bahwa konflik itu tidak penting gitu kan, saling membenci itu merugikan, saling mencaci itu penyakit gitu kan, dan merasa paling baik sendiri, kemudian juga semua yang dimilikinya untuk diri sendiri. Hari-hari ini marilah kita balik sehingga bersama itu bisa selamat, bersama itu bisa membuat lebih semangat, bersama itu bisa memberikan jalan keluar gitu. Nah, ini harus semakin digencarkan karena hilang satu, hilang dua, hilang tiga, kalau ketika itu dalam bentuk sebuah bangunan atau itu bentuk dalam sebuah komposisi, ketika mulai copot-copot itu akan mulai mudah yang lainnya juga copot. Nah, jadi marilah kita justru erat berjabatan tangan, bergandengan, kemudian berusaha untuk saling menyelamatkan sehingga dalam pikiran kita sekarang bangsa ini yang harus selamat dan kita semua harus bisa menyelamatkan itu semua dengan yang ada pada kita. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa di akhir tahun 2020 ini ada langkah yang seharusnya itu menjadi sebuah rekonsiliasi yang bisa berhasil. Nah, langkah ini itu tidak akan bisa berhasil ketika tidak diimplementasikan sampai tingkatan di masyarakat yang paling bawah. Dan yang paling sederhana itu adalah ketika sekarang zamannya pandemi, penyakit, maka semua yang masuk ke rumah sakit itu
harus lebih mudah, kemudian juga harus lebih cepat ditangani, dan mohon maaf itu jangan ada kesulitan-kesulitan yang tidak perlu gitu kan, seperti masih terdengar adanya eh, kalau nggak ada tes COVID-nya yang benar-benar positif, artinya diperlihatkan kepada keluarga, tolong jangan di COVID-kan gitu kan, ini artinya keluarganya. Nah, kalaupun itu yang COVID, berarti ya harus jelas tegas bahwa itu memang COVID, dan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, tetapi itu adalah memang seperti itu. Nah, hari-hari ini kita harus terbuka menyatakan bahwa kepercayaan itu problem. Jadi karena ada yang mencoba dalam beberapa tahun terakhir ini seakan-akan bahwa di Indonesia ini ada oposisi gitu kan. Saya selalu bilang di negeri ini nggak pernah ada oposisi. Jadi sekarang terbukti. Jadi politiknya adalah politik yang mendorong yang benar. Kalau nggak ada, kalau tidak ada yang benar, kalau ada yang tidak benar itu disampaikan. Saya ulang lagi, jadi politik kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu adalah mendorong yang benar. Nah, kalau ada yang tidak benar itu disuarakan dan disampaikan. Jadi fokusnya itu adalah mendukung yang benar, bukan oh ya sekarang saya di luar, saya harus jadi oposisi, Anda di dalam, Anda harus saya salah-salahin, nggak begitu gitu kan. Jadi, dan ini sekarang terbukti gitu kan. Jadi saya ulang lagi, bertahun-tahun saya selalu menolak ketika banyak orang bilang oposisi. Saya bilang nggak, di Indonesia itu nggak ada oposisi. Yang ada itu ya barusan itu gitu kan, di sila keempat Pancasila itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempersatukan bangsanya, kemudian kemanusiaannya yang adil dan beradab, dan ujung daripada semua itu, tujuan yang paling utamanya adalah kita semua ini akan kembali kepada Yang Maha Kuasa pada waktunya. Dan di Indonesia itu dengan pola Pancasila ini gitu kan, dalam keyakinan dan pemahaman saya, seluruh manusianya gitu kan, seluruh warga negaranya itu adalah tujuan akhirnya adalah kembali kepada Yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta. Jadi bukan kembali atau nyasar-nyasar ke sana kemari dan tidak kembali gitu kan, tapi kembali kepada yang benar gitu kan, kembali kepada sesuatu yang digariskan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau keyakinan saya, artinya Sang Pencipta alam, yang mencipta alam. Jadi arahnya semuanya ke sana. Nah, karena arahnya ke sana, saya ulangi lagi, jadi sekarang itu semua sedang sulit. Saya nggak yakin juga ketika misalnya orang nomor satu yang paling kaya di Indonesia pun, saya kira dia mengalami kesulitan. Paling nggak dia lihat, oh iya, dengan tutupnya perusahaan saya, mungkin dia nggak pernah mikir makan, nggak pernah mikir uang, karena sudah ratusan triliun uangnya, hartanya. Tetapi barangkali sebagai manusia dia tetap mikir, aduh, teman-teman gua nih yang biasa main bridge gitu kan, sekarang dengan kesulitan begini gimana gitu kan, mereka pekerjaannya gimana, makannya gimana, rumahnya gimana, kontrakannya gimana. Itu mungkin dipikirin sama Pak Bambang Hartono gitu kan, karena beliau kebetulan pemain bridge gitu kan. Dan itu saya yakin juga terjadi kepada seluruh konglo-konglo yang mempunyai nurani seperti itu. Jadi artinya saya meyakini yang paling kaya dan yang kaya-kaya juga akan merasakan itu, walaupun tidak terasa langsung kepada dirinya sendiri sebagai kesulitan, tetapi buat usahanya dan orang-orangnya dan teman-temannya itu saya yakin merasakan gitu kan. Jadi begitu. Nah, begitu juga mungkin untuk di presiden, di wakil presiden itu tidak terasa kesulitan ini. Tetapi ketika itu melihat kepada lingkungannya, begitupun itu di lingkungan menteri, di lingkungan gubernur, di lingkungan bupati dan para pejabat negara, begitu mereka melihat lingkungannya itu pasti terasa dan terlihat. Nah, jadi marilah dengan situasi seperti ini kita tidak pura-pura bersedih, kemudian juga kita tidak pura-pura berempati, tetapi betul-betul bersedih dan betul-betul berempati dengan melakukan setiap ucapan itu memang diwujudkan niat baik, kemudian menyemangati. Nah, oleh karena itu juga saya mengusulkan kepada siapapun yang ada di negeri ini bahwa dengan kondisi yang memprihatinkan ini, mari
paling tidak kita tidak membuat orang terluka, paling tidak kita tidak membuat orang kehilangan asa, paling tidak kita harus mampu jangan sampai orang itu kehilangan harapannya. Nah, tetapi sebaliknya marilah kita bangkitkan harapannya orang, mari kita dorong supaya mimpi-mimpi teman-teman kita, mimpi siapapun, anak kita, teman kita, saudara kita, anak buah kita, kolega kita, semua yang ada yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu atau diberikan amanah itu bisa terwujud. Jadi ini adalah sebuah tahun di mana kita harus melihat bahwa bersatu itu betul-betul membuat kita teguh, dan ketika berpisah itu akan melemahkan kita semua. Teman-teman yang baik, tahun 2020 itu akan jadi kenangan yang menurut saya sangat berguna buat kita semua, di mana kita mau tidak mau itu harus lebih kuat. Kita mau tidak mau harus lebih tangguh. Kita mau tidak mau harus lebih bersyukur, dan kita mau tidak mau harus mulai berpikir lebih jauh lagi. 2020 kecenderungannya adalah orang dikurung dan kehilangan pendapatan. Bagaimana dengan 2021, 2022 dan seterusnya? Kita tentu dengan mengalami situasi di 2020 yang sudah 10 bulan seperti ini, maka kita harus makin yakin bahwa innama yusri yusran wa innama yusri yusran. Pasti ada hikmah dan kemudahan di balik semua kesulitan ini. Nah, oleh karena itu, saya ulangi lagi, dengan kesulitan ini Pak Jokowi berhasil melakukan sesuatu yang sungguh luar biasa, di mana pesaingnya itu bisa dua-duanya ditarik ke dalam kabinetnya. Dan saya bilang kenapa itu luar biasa, karena di balik ini sesungguhnya ke depan itu terbuka lebih lebar kepada lebih banyak orang untuk bisa mencalonkan diri di 2024 menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini. Nah, ini adalah sebuah kesempatan. Artinya tidak ditutup, malah dibuka pintunya, dilepas. Nah, tapi di sisi lain kita juga mengerti selama politik uang, biaya politik mahal, politik hanya muslihat atau tipu menipu, itu pasti merugikan negeri ini. Nah, kita masih punya waktu 4 tahun. Tetapi kesulitan itu bagi banyak orang itu hari-hari ini itu sungguh-sungguh tidak mempunyai kesempatan dan pilihan yang banyak. Pilihannya rata-rata sudah sempit. Kondisinya rata-rata sudah terdesak. 2020 masih ada bansos. 2020 ini gubernur juga menurunkan untuk di DKI, pemerintah pusat juga menurunkan. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika itu dibagikan, masyarakat itu betul-betul merasa terbantu. Walaupun ketika saya tanya apakah ini cukup sampai nanti datang lagi bantuannya, Pak, berpikirnya jangan begitu menurut mereka, tetapi apa yang ada ini kami terima dan kami syukuri. Sisanya tentu kami harus berusaha sendiri. Saya tertegun, tapi saya bilang ini luar biasa. Dan itu saya temukan juga ketika saya naik taksi gitu kan, disampaikan ada seorang supir taksi menyampaikan di titik tertentu, Pak, keluarga saya hampir tidak makan. Dia bilang alhamdulillah karena ada bantuan itu kami jadi makan. Nah, tentu seluruh bangsa ini tidak bisa mengandalkan kepada bantuan itu seluruhnya gitu kan. Jadi katakanlah bantuan ini paling tidak misalnya hanya tahan 2 tahun gitu kan, jangan sampai lebih lama lagi. Tapi marilah kita sekarang berpikir yang terbuka, yang lateral, sehingga bangsa ini bisa produksi sesuatu yang mudah, yang cepat, yang dibutuhkan dunia. Dan pada titik ini gitu kan, disitulah pemimpin dan para anggota kabinet gitu kan dibutuhkan sesuatu yang luar biasa, sehingga tidak lagi langkah-langkahnya itu linear, harus eksponensial dan lateral langkahnya. Nah, dan ini sudah dicontohkan tadi ya dengan menarik 2 calon
dulu apa namanya lawannya menjadi anggota kabinet gitu kan, jangan dipikir juga wah lu mau aja jadi anak buah, jangan. Kalau saya lebih setuju ini kondisi negara yang demikian sulit, maka seluruh anak bangsa ini harus saling bahu membahu membangkitkan negeri ini gitu kan, karena ini krisis. Jadi saya lebih suka seperti itu. Nah, di pembicaraan yang sebelumnya saya menyampaikan jangan jegal menjegal, jangan terprovokasi, kemudian juga nggak usah guling-gulingan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena fakta-fakta yang nyata hari ini pun sebetulnya terbukti kan, saya sampaikan tadi tidak ada oposisi, gitu kan. Jadi sebenarnya yaitu tadi, sampaikan saja kebenaran. Dan ketika kebenaran itu disampaikan ada resiko, itu adalah resiko sebuah anak bangsa, resiko dari seseorang yang menjadi anak bangsa ketika ya menyampaikan kebenaran gitu kan. Jadi dan itu juga pasti nanti ada ganjaran kebaikannya gitu kan, nggak usah jadi frustasi, jadi sedih dan nggak keru-keruan juga gitu kan, biasa aja nangkepnya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan, zaman seperti ini nggak butuh oposisi, yang butuh itu adalah bagaimana setiap anak bangsa, apakah itu di DPR, apakah itu sebagai orang biasa di DPRD, apakah itu tingkat 1 dan tingkat 2, apakah itu siapapun gitu kan, atau Anda yang ada di pedalaman di ujung-ujung negeri ini, begitu Anda lihat kebenaran, begitu Anda lihat sesuatu yang penting, itu harus nyampe ke pemerintahan pusat dengan cara yang sederhana dan apa, sampaikan kebenaran itu. Kalau perlu diantisipasi, kalau itu peluang perlu dieksekusi untuk sebuah kebaikan, dieksekusi. Nah, kembali kepada apa yang terjadi di negeri ini, tidak pernah ada kemajuan kalau tidak ada pembangunan. Tidak pernah ada kemajuan dan pembangunan kalau tidak ada proses produksi. Nah, 1 tahun ini hampir pasti gitu kan, negeri ini kehilangan uang banyak karena subsidi, obat, pengobatan, kemudian juga untuk pandemi ini, kemudian untuk makan masyarakat, untuk menggerakkan ekonomi, pasti itu kehilangannya banyak sekali. Nah, sekarang kita harus mulai berpikir gitu kan, bagaimana dengan belajar dari seluruh dunia, bagaimana bangsa-bangsa yang lain itu bisa menemukan cara dan celah sehingga bisa mereka tetap berproduksi atau tetap perekonomiannya tumbuh. Nah, ini tahun terus terang hampir berakhir 3 hari lagi, dan sebentar lagi kita akan memasuki 2021. Saya ingin menyatakan kepada seluruh anak negeri di Indonesia ini maupun di perantauan dimanapun saudara-saudaraku berada gitu kan, di seluruh dunia, bukalah mata dan hati, lihatlah Indonesia walaupun dari jauh. Kalau Anda punya peluang, buka itu, tetapi dengan catatan, kalau ada saudara Anda pergi ke sana, mudah-mudahan di sana bisa bekerja dengan baik, berproduksi dengan baik, memberikan kebaikan, sehingga datangnya orang Indonesia di negara Anda, di tempat Anda itu membuat nama Indonesia itu lebih baik. Kalau ada produksi, ada kreasi yang bisa dipasarkan di sana, atau ada peluang yang bisa dilakukan di sana atau di sini bisa dibawa ke sana, mohon itu dibuka untuk usaha kecil, menengah, dan yang lain-lain. Saya tuh begini mikirnya, kalau mau sederhana ya. Jadi saya masih sering keliling ke berbagai wilayah dan tempat lah. Saya sungguh sangat melihat begitu banyak saudara-saudara kita yang ketika siang hari ya cuman ngobrol aja, cuman nongkrong aja. Tetapi saya tidak mau menyalahkan, jangan-jangan itu bagian daripada stress reliefnya, itu bagian daripada melepaskan beban hidupnya. Nah, tetapi terus kemudian saya berpikir dan saya berharap ini menjadi bagian daripada sumbangsaran. Sebenarnya mereka ini daripada bengong harusnya melakukan apa sih? Misalnya nih, mohon maaf, kalau misalnya yang sederhana ya, mereka cuman gosok-gosokin aja begini kan, tiba-tiba itu jadi medan magnet gitu kan, medan magnetnya bisa diambil gitu kan, dikumpulin, itu menjadi pembangkit tenaga listrik. Itu saking saya berpikir apa sih yang mungkin, atau jangan-jangan dia mesti ngerajut gitu kan. Nah, tapi kalau ngerajut siapa yang beli gitu, dan harus modelnya seperti apa, yang disukain seperti apa, atau dia misalnya harus bikin apa gitu kan. Nah, bikin apa,
melakukan apa, berproduksi apa dengan cara yang sederhana, itu menurut saya, entah itu tumbuhan, entah itu apa, entah itu bambu, entah itu banyak hal yang bisa dibikin gitu kan. Tapi maksud saya ini butuh dikoordinir di mana-mana, dan dengan catatan mungkin nanti Bang Sandi sebagai Menteri Pariwisata itu mampu menjualkannya, atau ada kampung-kampung yang tiba-tiba jadi kampung pariwisata tetapi bersih dan laku dan lain-lain. Tapi saya tuh berpikirnya gini, saya pengen berpikirnya sangat sederhana, tetapi walaupun saya pikir ini bukan sederhana buat saya gitu kan, tetapi yang menurut saya sederhana itu gini, bagaimana caranya orang-orang yang ada di negeri ini melakukan dan mampu menjalankan sesuatu yang sederhana dan dia produktif. Dia bisa menghasilkan sesuatu dan ini berguna buat bangsa dan negaranya. Yang tadi saya gosok-gosok itu jadi medan magnet dikumpulin itu kan, entah apa itu semua orang bisa. Saya dulu berpikir mereka biarin aja lah ngegosok batu akik gitu kan, tapi batu akiknya bisa dijual. Ternyata batu akik itu masanya sekarang seperti habis, udah nggak laku lagi, dan dalam artian yang mahal, yang harganya premium, sekarang ini sedang tidak musim gitu kan. Apa dong yang bisa yang dilakukan sederhana? Kalau mau disuruh nanam apa gitu kan, kalau mau disuruh produksi apa. Tapi marilah sebagai sebuah bangsa, mari kita pikirkan supaya seluruh anak bangsa Indonesia ini produktif, kreatif, dan menghasilkan sesuatu. Dan seluruh dunia ini nanti mulai dibuka, itu bisa datang ke negeri ini, berkunjung gitu kan, kuliner, membeli baju, membeli kerajinan, dan lain-lain, sehingga alam ini terjaga. Kemudian juga kita berproduksi pangan, berproduksi air, dan lain-lain. Tetapi intinya, mari kita berpikir bersama-sama. Nah, dengan sederhana ini saya bilang, ketika mari kita cari jalan bersama-sama, mudah-mudahan ketemu, dan mudah-mudahan ada jalannya. Jadi, saya ulang lagi, tolonglah yang menyakitkan hati masyarakat, yang membuat masyarakat bingung, yang demotivasi masyarakat itu dijauhi. Dan marilah kita lakukan bersama untuk menyemangati, memudahkan, mengurangi beban masyarakat, apapun itu, entah itu cuma membuatnya ketawa, membuatnya bergembira, atau juga apapun lah, tiba-tiba misalnya di Indonesia bisa bikin lagu yang bagus, diedarkan ke seluruh dunia gitu kan, atau bisa penghasilan YouTube yang terkenal itu dibagi sehingga banyak orang bisa ikut. Tapi kembali lagi, marilah kita jaga kebersamaan ini, dan dengan bersama ini supaya kita bisa selamat. Makin banyak yang selamat, makin banyak yang kehilangan bebannya, dan dia punya harapan baru, kemudian dia berusaha lagi, dia bangkit lagi, maka bangsa ini akan lebih bangkit lagi, dan bangsa ini akan bertahan. Tetapi ketika satu copot, ini copot, itu gugur, ini kalah, maka semangat itu akan turun. Jadi saya ingin menyampaikan, marilah kita bersemangat, kita cari jalan keluar bersama-sama. Dan yang paling sederhana, mudah-mudahan ini ditangkap oleh petinggi negeri. Tegakkan keadilan, bikin supaya masyarakat percaya, bikin mereka bisa gembira kalaupun bebannya belum tuntas. Sehingga insya Allah bangsa ini akan, saya ulang lagi, selamat. Karena dengan bangsa ini selamat, itu adalah sesuatu yang paling luar biasa. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, yang paling penting sesungguhnya dari kita semua ini adalah, menurut saya, itu selamat dunia dan selamat di akhirat. Jadi pilihannya sesungguhnya kembali lagi kepada kita. Mari kita buka jalan sehingga semuanya bisa hidup yang amanah, yang baik, hidup yang menjauhi dari persoalan, hidup yang tidak menjerat, hidup yang tidak saling membakar, tetapi hidup yang saling menumbuhkan, hidup yang saling menyelamatkan, hidup yang saling bergandengan tangan, sehingga kalaupun ada banyak yang hari-hari ini sudah setengah mati, itu bisa menjadi hidup kembali. Kalaupun hari-hari ini sudah banyak sekali yang kehilangan harapan, sehingga bisa punya harapan kembali. Dan dengan harapan yang tumbuh seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, jangan sampai kehilangan harapan. Dan itu juga nggak usah mimpi-mimpi yang terlalu jauh kemudian juga menyulitkan Anda sendiri. Tapi marilah kita mimpi
yang dekat kepada kita sendiri, dekat kepada kita semua, kita bisa selamat dari pandemi ini, dan kita bisa melihat bukan hanya tahun 2021 tetapi tahun 2022, 23 dan seterusnya, dan Indonesia lebih maju. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, kasih komen, dan kalau Anda ada masukan kemudian itu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.